Hai Keladisan, ketemu lagi bareng aku Sarah. Bagi banyak bisnis pemula yang baru memulai, biasanya mereka khawatir apakah upaya pemasaran dan budget mereka telah tepat guna. Akan sangat wajar jika mereka tidak yakin apakah keputusan tertentu adalah yang terbaik untuk bisnis mereka. Tidak hanya itu saja, bisnis pemula bisa saja mempertanyakan apakah proyek yang diusulkan akan sepadan dengan usaha dan sumber daya yang mereka keluarkan. Salah satu cara untuk menjawab pertanyaan ini adalah dengan bantuan analisis bisnis. Lebih khususnya lagi dengan melakukan Cost Benefit Analysis atau CBA. Simak video ini biar kamu tahu kenapa CBA memainkan peran penting bagi setiap bisnis dalam mengoptimalkan biaya dan anggaran dengan baik. CBA merupakan proses membandingkan proyeksi atau perkiraan biaya dan manfaat atau peluang yang terkait dengan keputusan proyek untuk menentukan apakah masuk akal dari perspektif bisnis. Secara umum, CBA sendiri juga melibatkan penghitungan semua biaya proyek atau keputusan dan mengurangi jumlah itu dari total manfaat yang diproyeksikan dari proyek atau keputusan. Dan terkadang juga nilai ini dipresentasikan sebagai rasio. Jika manfaat yang diproyeksikan lebih besar daripada biayanya, kamu dapat berargumen bahwa keputusan itu baik untuk dibuat. Sebagai bagian dari pemasaran, tentu saja CBA membawa banyak manfaat karena ini juga bagian dari proses pengambilan keputusan sebuah bisnis. Meskipun begitu, ada juga beberapa potensi kerugian dan keterbatasan yang harus dipertimbangkan sebelum sepenuhnya mengandalkan analisis biaya manfaat ini. CBA tentunya memiliki banyak kelebihan. Di antaranya, biaya langsung akan tenaga kerja langsung terlibat dalam manufaktur, persediaan, bahan baku, biaya manufaktur. Biaya tidak langsung bisa jadi tidak termasuk listrik, biaya overhead atau dari manajemen. Yang ketiga, pendapatan dari penjualan yang lebih tinggi dari peningkatan produksi atau produk. Manfaat peningkatan keselamatan dan moral karyawan, serta kepuasan pelanggan karena peningkatan penawaran produk atau pengiriman yang lebih cepat. Keunggulan kompetitif atau pangsa pasar yang diperoleh sebagai akibat dari keputusan tersebut. Sedangkan kekurangannya adalah, yang pertama, sulit untuk memprediksi semua variabel. Meskipun analisis biaya manfaat dapat membantu kamu menguraikan proyeksi biaya dan manfaat yang terkait dengan keputusan bisnis, namun sulit untuk memprediksi semua faktor yang dapat mempengaruhi hasil nantinya. Perubahan permintaan pasar, biaya bahan, dan lingkungan bisnis global terkadang dapat berubah-ubah dan tidak dapat diprediksi, terutama dalam jangka panjang. Kedua, lebih cenderung bertumpu pada data. Jika kamu mengandalkan data yang tidak lengkap atau tidak akurat untuk menyelesaikan analisis biaya manfaat kamu, maka tentu saja hasil analisisnya juga tidak akan akurat atau tidak lengkap. Ketiga, lebih sesuai untuk proyek jangka pendek dan menengah. Untuk proyek atau keputusan bisnis yang melibatkan kerangka waktu yang lebih lama, analisis biaya manfaat memiliki potensi yang lebih besar untuk meleset karena beberapa alasan. Biasanya menjadi lebih sulit untuk membuat prediksi yang akurat semakin jauh kamu melangkah. Terakhir, menghilangkan elemen manusia. Sementara keinginan untuk menghasilkan keuntungan adalah tujuan bersama sebagian besar perusahaan, ada alasan non-moneter lain yang mungkin diputuskan organisasi untuk mengejar proyek atau keputusan. Nah, gimana Keladisan? Udah lebih paham apa itu CBA? Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kamu ya Keladisan. Jangan lupa berikan komentar positif atau pertanyaan seputar video ini di kolom komentar di bawah. Berikan juga like dan subscribe YouTube ID Cloud House dan sampai jumpa di video selanjutnya.